Ntar ML-nya. Ntar. ML-nya ini. Lagi iklan. Sabar. Kita belum dibayar soalnya sama Hongkai. Lanjut. Edan. Ben, Pada mulanya adalah logos, memra. Yesus yang sulung, prototokos, dan kita saudara-saudaranya, Ben. Apaan sih? Sumpah ini kebenaran yang murni, coy. Apaan ini tiba-tiba? Ini. Gila. Ini. Lu lagi ML bahasa Jawa, Yunani lah. Lu ngomongin teologi. Sarjana aja belum lu. Kacau. Lu baru ngerti. Seru bro. Jawa bro. Pada ngapas lu pada? Jadi gini, Mak. Pada mulanya adalah logos, memra. Bapa mengacu kepada Allah. Nah, Yesus itu yang sulung. Mesek. Itu mulu bahasa. Ntar dulu. Kenapa? Ini kita ini mau ngomongin dulu. Ini kita kan anak STT nih, anak STT. Sekolah tinggi taruhan. Gak apa masa judi. Bukan, kita ini anak-anak STT. Kita mau ngomongin nih. Ini kan lu pada anak STT kan? STT mana? STT mana? Itu dong. Saya juga STT itu dong. Opak kita bersama. Ngaku-ngaku opak kita. Enggak, masalahnya tuh lu itu ini anak-anak zaman sekarang apalagi nih anak STT nih. Apa-apa tiba-tiba logos. Prototokos. Ntar dulu, Bro. Kenapa sih kayak gitu? Ampun, Bang. Tapi kan itu maksudnya ya image anak estetik kan kayak gitu nggak sih kalau lu pikir-pikir? Tapi kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa sih? Kan kita tuh nyantai aja kan. Kita bisa tuh dengerin Bernadia tuh. Kan bisa nyantai dulu gitu loh. Nggak usah kayak semua di bahasa Yunani gitu. Nyantai aja. Nggak, tapi maksudnya gini, emang kalau lu, maksudnya kalau lu ngelihat anak STT tuh image lu sebenarnya kayak apa sih? Yang lu mau tampilin sebagai anak STT tuh kayak apa? Nah, memang anak STT nih kalau gue ngeliat ya sekarang ya. Banyak ininya, banyak gimmicknya. Kayak kita tadi itu. Kita di bumper tadi itu Mas. Gak ada aja gimana. Gimana ya gue ngeliatnya tuh kadang mungkin karena semangat muda ya. Membara gitu ya. Kadang kagak kepada tempatnya khotbah. Juga sih. Khotbah bahasa asli nih, tapi di pedalaman. Iya. Itu tuh. Yang listrik aja belum ada. Iya. Padahal mah bisa baca tulis udah bersyukur ya. Iya. Bayangin bisa ada kitab di pedalaman tuh itu udah bersyukur. Tiba-tiba suruh bahasa Yunani gitu. Lu gimana, Ben? Pengalaman lu jadi anak Nah, kalau gue yang paling gue sering lihat tuh ya, biasanya nih anak STT, ini pertama biasanya nih, udah belajar mata kuliah PBU, PLU, konteks sejarah. Iya. PPL. Bapak gembalanya naik ke atas mimbar tuh. Misalnya ngejelasin soal hukum Taurat. Hukum Taurat gini. Anak STT biasanya nih, duduk, kalau nggak duduk paling depan, di tengah. Iya. Konteksnya nggak pas. Iya. Kagetan kan? Maksudnya dia mentang baru belajar, itu loh kayak, kan itu ngeselin gitu loh. Iya. Kayak dia tadi tuh, tiba-tiba, wah gitu loh, apa sih? Salah. Tapi salah nggak sih? Tiba-tiba kayak gitu? Ya, apa ya? Maksudnya gue pikir juga dengar kasus, lu kalau ngeliat anak STT juga sebenarnya, apalagi kayak kita yang di dalam Iya. Nggak sebersih itu juga kan sebenarnya. Iya. Malah banyak kadang-kadang yang ada yang lebih break. Iya, berdebah lah gitu. Ikut-ikutan Bang. Lu nggak ikut-ikutan mulu, nggak seru. Ada yang kasus di apalah, macam-macam lah pokoknya. Gua nggak mau. Tapi kayaknya kita kadang-kadang perlu ini deh ya, jadi lebih santai ya. Iya, makanya. Maksudnya gini, lu kalau ngelihat ini true story. Gue kan sebenarnya basicnya awalnya otodidak ya. Gue tuh sebelum masuk STT belajar. Otomotif itu. Apa otodidak tuh apa? Belajar sendiri teologi itu. Belajar sendiri. Nggak pakai guru. Baca buku segala macam. Jadi basic gue kayak gitu. Lu ngomongin teologi tapi nggak sarjana teologi? Wah kacau. Bodoh amat gue mah. Nah makanya tadi itu kejadian akhirnya. Itu kan jadi kejadian. Jadi karena gue otodidak basicnya sebelum kuliah teologi. Dan gue udah sempat maksudnya ngajar dan segala macamnya. Pernah suatu kali gue ketemu sama orang yang lulusan STT beneran. Dari MTH. Ngobrol S2 berarti tuh. S2. Ngobrol sama gue bilang kayak gini. Orang ngeri nih.
Atma dia tahu gue udah tanda kutip berkiprah lah ya. Iya. Terus dia bilang, Atma mending sekolah STT dulu. Oke. Oh iya kak, tunggu Tuhan kasih kesempatan. Oh. Karena saat itu gue belum punya akses lah untuk ke STT. Iya. Jadi tuh bilang, tapi Atma selama ini belajar dari mana? Kata dia gitu. Iya. Gue bilang, ya puji Tuhan selama ini baca-baca buku sih kak. Baca buku ya akademik sih, puji Tuhannya kayak gitu. Dan jadi lebih lengkap lah. Terus dia bilang lagi, aduh soalnya kalau anak biasanya belajar otodidak tuh bacanya nggak lengkap. Oh gitu. Ya puji Tuhan lah kak, saya tetap berusaha belajar. Gue mah ngerendah aja dulu bro. Kita nggak mungkin ninggiin diri kan. Iya, betul. Terus akhirnya dia sampai ngomong kayak gini. Emang siapa aja nama-nama penulis buku yang dibaca? Gue sebutin tuh John Calvin, Herman Bavinck, Augustinus, Thomas Aquinas, gue sebutin. Dianya? Diem. Tapi itu yang sering terjadi kan. Iya, Maksud gue betul. kayak kadang-kadang STT tuh, anak STT punya pride, pride Farisi kali ya, pride ahli Taurat yang Nah, padahal sebenarnya ya kayak santai bisa deh. harusnya sih gitu ya. Gue pernah ya khotbah retret soal SMA gitu. Terus kayaknya ada alumninya yang dia sekolah STT habis lulus. Dia datang ke sono. Setelah ibadah, gue denger dia ngobrol sama adik-adik kelasnya. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, lu tahu nggak? Yesus itu ngomong memang dia jalan, tapi dia nggak pernah bilang dia satu-satunya jalan. Padahal kan Yesus bilang gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia kan. Emang kadang-kadang anak STT itu suka freak, tahu nggak? Kagetan belajar ilmu. Kenapa ini selalu terjadi di setiap angkatan? Pasti ada yang begitu. Ya. Angkatan pasti, misalnya kan gua angkatan tahun keberapa kita? Tahun ketiga ya? Tahun kedua, Iya. tahun ketiga dong. Iya, semester 5. Heeh. Pasti tuh di angkatan semester 1, semester 3 tuh ada yang udah tiba-tiba free will tuh ada, free will tuh ini free will tuh ada. Terus yang satu, enggak bro, ini ketetapan Allah, bro, predestinasi. Itu kenapa sih biasanya bisa kayak gitu? Lu ngeliat Lu kayak gitu nggak? pernah ketemu nggak kayak gitu-gitu? Iya pernah. Dan itu Atau juga lu pernah jadi salah satu dari kayak gitu? hampir. bener nih. Gue cerita beneran sih. Kayaknya kenapa nih? Kalau gue keresahannya seperti ini sih, misalnya kayak anak STT itu kan belajarnya tentang Tuhan ya. Yes. Harusnya karakternya Tuhan. Oke. Harusnya. Iya. Cuman kan pada teknisnya, Pada realitanya, malah lebih kepada setan ya. Iya. gue bingung. Alkitab mana yang dibaca ya? Kayaknya kita Mormon ini kayaknya bisa jadi. Padahal maksudnya gini loh, apa inti jadi Kristen? Apa inti belajar teologi? Kalau enggak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itu gue keresahannya kayak ngeliat fenomenanya tuh kayak sekarang masih kuliah tapi udah serang sana, serang sini. Emang ada begitu? Ada, ada banget nih. Iya. Temen lu? Sekolah tinggi taruhan. Sekolah tinggi taruhan. Ya apa taruh. Ini bisa jadi penelitian nih. Kok bisa yang belum selesai belajar tapi udah bisa berani bilang orang ini sesat, orang itu sesat. Gimana tuh? Ya karena gue nggak tahu ya, itu karena gini. Belajar tentang Tuhan sama mengalami Tuhan tuh dua hal yang beda. Buat gue ya. Kadang orang seru belajar tentang Tuhan tapi lupa mengalami Tuhan. Iya sih. I mean, ya apa sih yang sempat viral juga rame, maksudnya orang pada tahu yang Dunning-Kruger, pernah dengar nggak lo? Dunning-Kruger effect. Belum. Jadi basically itu suatu fenomena psikologis. Yang ada landai kurva. terus jadi atas jadi turun lagi. Jadi ini basically lu bayangin ya, ini ke kanannya itu adalah seberapa banyak orang belajar sama sama pengetahuan benerannya. Gitu ya, kepedeannya, tingkat confidence-nya. Confidence. Orang ketika belajar dikit tuh ya, baru belajar dikit langsung kayak PD-nya langsung tinggi tuh, berasa tahu segala macam. Langsung kayak gampang ternyata cuma kayak gini doang. Terus dia pelan-pelan baru belajar lagi, ternyata nyadar dia bego. Kemudian ternyata masih banyak yang belum dipelajari. Baru udah tuh habis itu pelan-pelan mulai confidence-nya naik tapi nggak sombong. Nah, curiganya kan maksudnya gini. Kayak teologi itu kan bukan sesuatu yang dipelajarin di SMP SMA kan. Walaupun ada PAK ya. Betul. Kita nggak sedip itu. Iya. Jadi kemudian ketika masuk ke STT langsung kebuka banyak dan pride gue doang nih yang ngerti nih di circle gue. Gue doang nih yang belajarin ini. Eksklusivitas. PD-nya gila. Iya sih. Karena nggak semua. Karena STT itu salah satu perguruan tinggi itu kan ya? Perguruan tinggi dong. Perguruan tinggi yang paling sedikit peminatnya kan? Yes. Sama kayaknya per tahun,
Kalau dibandingkan dengan universitas lain dan fakultas lain kayaknya lebih banyak ke sana gitu. Plus konteksnya ngomongin Tuhan, Iya. figur otoritas. Iya, benar juga ya. Walaupun gua kesel tuh, apa namanya, kalau di orang Batak, nggak tahu Ruben kayak tahu juga nih, di orang Batak tuh circle kayak gini. Sering dulu seenggaknya ada omongan, gue nggak tahu sekarang gimana, tapi semoga aja udah enggak ya. Zaman dulu sering di circle Batak sering ngerti kayak gini, kalau ada anak nih, dia bego, maksudnya di sekolah bego, terus dia daftar kampus mana-mana nggak keterima. Orang tuanya ntar ngomong kayak gini, udahlah sekolah pendeta aja kok. Iya. Bete kan kayak gitu kan. STT-nya tempat sampah. Iya. Kesannya kan jadi STT isinya orang-orang gagal kan. Iya juga ya. Itu maksud gue, Bener. jujur gue dulu empet banget sama stigma itu. Walaupun dan ketika Tuhan akhirnya tuntun gue untuk banting setir balik ke Tuhan pelayanan segala macam, gue udah punya S1 UGM. Jadi kan sebenarnya gue nggak bisa dibilang apalagi kayak gagal di mana-mana. Cuma gue nggak tahu, lu ngeliatnya gimana? Stigma itu ada nggak di masyarakat bahwa yang ke STT tuh orang-orang ya Buangan. Ada, Iya, buangan. Ada. Ada juga yang buangan, tapi ada juga yang misalnya kayak gini, misalnya bokapnya pendeta. yes. Anaknya punya cita-cita dokter misalnya. Oke. Tapi gereja mau nggak mau harus ada yang Nerusin. Wah nih. Akhirnya enggak, kamu harus sekolah teologi gitu. Akhirnya kadang kalau memang menurut gue ya, memang itu harus panggilan sih. Iya, Buat gue ya pribadi ya. Mengembalakan itu harusnya panggilan. Nanti akhirnya yang terjadi adalah dia setengah hati ngejalaninnya. Udah setengah hati dan buahnya juga nanti jadi setengah-setengah. Buah pelayanannya gitu loh. Berarti di sini ada dua variabel nih. Yang satu disuruh orang tua karena udah gagal. Yes. Yang satu disuruh orang tua karena orang tuanya harus nerusin. harus ya. nerusin. Nah, Ada. kalian yang mana? Kalau gue kan emang pribadi kan panggilan sama, maksudnya gue setuju sama tadi Iskia bilang, ya itu panggilan bro. Bahkan kalau ibarat kata kita ngeliat dari sisinya, kayaknya harus orang-orang terbaik deh yang justru yang melayani Tuhan. Tapi ini jadi permasalahannya. Kenapa nggak orang-orang terbaik yang masuk? Prestis gak sih? Kenapa? I mean gini, di mata umum, di kuping telinga masyarakat umum, lebih keren mana lu lulusan STT atau lulusan STAN? Stan lah jelas. Kayak gitu-gitu loh maksud gua. Atau lulusan ITB. Gitu-gitu. Jadi maksud gua kayaknya kita harus kembali gimana caranya untuk ngebangkitin prestis ini juga. Nah, susahnya adalah masalahnya kayak balik ke tadi lagi. Ini yang kita bicarain soal prestis segala macam itu kan di atap ya. Fondasi tetap gimana kelakuan anak STT di masyarakat. Setuju. Masalahnya sedihnya ya balik kayak tadi lagi yang kita obrolin. Iya Maksudnya sih, iya juga ya. nggak tahu lu, maksudnya gini. Kalau gua ngelihatnya dalam derajat tertentu banyak anak STT yang luar biasa ya akhirnya ya. Maksudnya dia punya passion dan benar ada calling dan dia mau kerjain visi Tuhan yang konkret. Cuma kan kita juga sebagai anak STT juga tahu bahwa ada 10 kali lipat dari orang yang yang lulus yang jadi itu. Ada 10 kali yang berdebahnya lebih kan. Iya. Dan akhirnya bikin ditambah, maksudnya come on lah, kita sadar STT sekali lagi konteksnya karena circle agama religius. Tingkah lu kan jadi akan lebih disorot dong. Bener. Lebih disorot kan. Jadi ya lu risk-nya lu bertingkah terus kemudian let's say expose akan pencorengannya itu lebih besar, lebih intens, lebih kelihatan ya. Lalu ngeliatnya gimana? Iya, gue juga maksudnya gini loh. Tapi kalau gue yang sekarang ya, kalau gue yang sekarang lihatnya ternyata memang standar hidup standar moral tuh nggak cuma harus anak STT. Bahkan di kalangan umum harusnya moral itu semakin baik. Tapi nyatanya kan enggak kan, memang dunia itu semakin jahat. Nah, tapi mirisnya di STT yang harusnya jadi beacon. Jadi mercusuar harapan. Mercusuar harapannya kadang lebih parah. Nah, itu juga tuh. Tapi kalau lu ngeliat sendiri, tadi kan lu menarik dia kan soalnya ngangkat soal progres moral itu harusnya real kan. Maksudnya, tapi lu ada titik-titik yang lu notice kejatuhannya utama di mana enggak? Kalau menurut gua, kejatuhannya itu menurut gua adalah banyak dalam sejarah ya, mungkin pemimpin-pemimpin STT-nya yaitu belajar banyak tentang Tuhan tapi nggak mengalami Tuhan secara real. Akhirnya impartasi ke bawahnya tuh sama. I see. Kalau lu lihat ya, misalnya teolog dari aliran tertentu,
dia panutannya siapa, Oke. sosok yang jadi panutan ini orang-orang yang ngikutin dia modelnya kayak dia. Modelnya kayak dia. Apa mirroring. Mirroring, iya. Bahkan sampai kadang ya dalam tanda kutip nih ya, bahasa rohnya pun bisa sama loh. Oh itu bisa topik suatu waktu. Taruh dulu ya. Itu nanti Itu ya. dalam tanda kutip ya. Lihatin nanti ya. Lihatin nanti episode 3. Bahasa roh tuh menurut gua nggak salah. Tapi jadi salah ketika orang yang nggak punya karunia bahasa roh akhirnya maksa. Karena ini yang gue lihat akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia berusaha ngikutin apa yang pemimpinnya katakan. Bahasa roh itu alkitabiah dan boleh-boleh aja kalau punya karunianya. Tapi berarti sedemikian mirror, lu notice itu maksudnya Nah, ada kalau gua mirroring yang notice-nya cukup itu. dalam. Karena apa ya menurut gue tuh ya kan kita ini kan senternya Yesus kan ya, Yes. Yesus Kristus kan. Harusnya itu tuh turun ke pemimpin dan turun ke kita. Oke. Nah ini kayaknya berubahnya tuh di zaman ini loh, kemakan zaman. Ya pasti setan bermanuver di situ sih. Iya. Hmm. Tapi lucu juga sih maksudnya pada titik tertentu tempat yang harusnya Iya. yang harusnya menjadi apa ya harapan orang-orang di situ malah terjadi. Tapi kayaknya nggak cuma dari pemimpin. Kalau buat gue ya, Iya pasti ada faktor lain. anak-anaknya juga kadang suka berdebat gitu loh. Iya. Emang nggak bukan gini. Bukan artinya ini nggak general ya, Iya. nggak general. Cuman yang kadang yang bener itu nggak asik. Nih kan gua asik banget ya anaknya. YOLO. Si paling asik. Si asik banget. Si asik tuh gua. Nggak maksudnya kalau gua ngeliatnya gini, bukan cuman pemimpin, cuman orang-orang rohaniawan yang harusnya mencerminkan hal-hal yang bener. Iya. Itu kadang gak asik gitu. Iya. Kayak lu tadi tuh. Nah itu Sabar dulu ya kan gua. Bentar dulu. papan gimmick. Tadi juga itu cuma YouTube dulu. Udah gak ada ML di HP gua nggak ada. ML bahasa Jawa. Maksud gua kayak itu yang bikin anak kan gini ya. Kita harus balik lagi nih. Iya. Anak STT umur berapa sih? Ya, let's say 18 lah ya. 19, 20 maksudnya. Pokoknya masih berarti kalau Dia langsung lulus dari SMA ya? lu SMA kalau yang GPR kayak gua GPR kan kalau itu juga GPR kan lu S2 langsung ya. Gua langsung S2 lu S2 juga. Kalau gua S1 nih. Tapi mereka S2-nya bukan taruhan. maksudnya kalau yang bahasanya kan kalau sekarang Gen Z ya. Iya. Yang sekarang masuk STT kan Gen Z berarti kan? Yes. Karena kan sama yang dosen-dosen yang hembusan nafasnya adalah bau-bau tanah gitu ya kan. Enggak masuk gitu bahasanya. Kontekstual. Iya. Nggak relevan sama Nah, kadang orang-orang yang ngomong kontekstual itu justru paling gak kontekstual menurut gua ya. Iya. Karena kayak lu tuh waktu kerusuhan 98 tuh ikut negara, lu nggak usah kontekstual gitu loh. Kayak maksud gua yang jadi keresahan gua sekarang mungkin kalau lu kan misalnya atasannya yang kode-kode salah. Iya. Kalau gua kayak bukan cuma atasannya, yang bawah juga kadang tidak belajar untuk mengerti yang di atas tuh maunya apa juga. Jadi kayak biar ketemu di tengah gitu loh. Makanya itu juga hal menarik yang gue lihat, ada gap juga. Jadi STT tuh kelihatannya jadi bener-bener apa ya, menara gading gitu ngeliatnya ya. Menara gading dalam artian Jadi Serpong bukan? jadi apa namanya, jadi tempat keilmuan. Walaupun tadi gue bener banget, maksudnya ngelihat tadi Hizkia bilang, sebenarnya kan dari awal Kristen tuh gak kayak gitu kan. Itu sesuatu yang memang merebak ke massa sebetulnya, merebak ke masyarakat. Grassroots movement kan awalnya memang. Dan akhirnya, bahkan contoh-contoh konkretnya deh. Gue kan, lo tau, gue maksudnya di content creator, gue bikin banyak penjelasan soal teologi. Itu ternyata, dan animenya lumayan kuat loh di Indonesia. Yang ketika gue notice dari kenaikan gue adalah, lu Yesus kenaikan lu. Maksudnya naiknya follower. Konten yang gue angkat adalah, oh iya ternyata senggak ada itu ya, yang ngejelasin dengan cara sederhana, dengan cara yang santai. Karena biasanya tadi mungkin ngejaga pride STT tadi, langsung pakai gaya high yang tinggi, dan akhirnya jadi sesuatu yang jauh dari apa yang dipahami orang-orang. Kayak, dan ketika gue coba approach yang berbeda dengan style gue, yang gaya gue yang
emang basicnya juga di apa ya anak meme dan segala macam ya wibu lebih nangkep orang-orang lebih itu mungkin makanya yang perlu nggak tahu ya sebenarnya kalau gue notice satu hal pertama mungkin anak STT harus rubuhin tembok itu dulu kali ya. Tembok apa tuh? Tembok ngerasa dirinya anak estetik, ya anggapnya diri sebagai mahasiswa biasa sebetulnya. Itu yang menurutku salah satu yang perlu kita ini ya. Walaupun dalam garis tertentu, ya tentu dia harus sadar ini dia sekolahnya itu konteksnya untuk melayani Tuhan. Gak harus jadi pendeta ya. Dia maksudnya melayani Tuhan, dia mengenal Tuhan. Cuma in other way, juga jangan sampai dia lupa bahwa dia itu orang biasa di masyarakat. Yang harusnya ngobrol tuh secara relevan dengan masyarakat dengan cara yang connect ke masyarakat. Jadi kayak main tim ya, gue juga dari bete sih. Oke, berarti nih supaya kita udah bingung. Tembok yang kayak gimana? Spesifik coba kita rumusin deh yang paling gampang deh. Pertama, anak STT paling suci. Coba kita dulu tuh. Ini sudut pandangnya dari mana? Dari anak STT apa dari luarnya? I think gimana anak STT membranding diri di luar. Bahwa ya maksudnya gini, kita sebagai anak STT ya sama-sama orang berdosa juga. Orang-orang yang bisa tergoda, bisa apapun. Walaupun mungkin kita dalam derajat tertentu lebih serius ngejar Tuhannya. Itu aja. Tapi tidak kita jadi di beda kasta dengan orang lain di luar gitu. Lebih rileks aja santai kenapa sih? Berarti nggak bisa pendosa gitu. Nggak bisa gitu ya. Itu apa bedanya Farisi ndak? Nah, tembok-tembok menurut lu nih, apalagi yang harus bukan dinormalisasi Gimana menurut lu apa? Nah, kalau gua ngutip Om Gilbert nih. Nah, siapa tuh? Om Gilbert ada. Temen. Anaknya teman kita. Anaknya teman. Anaknya teman kita. Teman kita. Anaknya itu teman kita. Bukan anaknya teman kita kan? Dia bilang gini, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Nah, apa tuh? Yang beda, ketika mengalami masalah, the first impression will be the same, dia bilang. Oke. Nah, gimana? Dia ngutip ayatnya nih, waktu Yosafat dikepung. Oke. Ya kan? Itu kalau nggak salah, gue lupa ayatnya tuh nulis gini, Yosafat menjadi takut. Oh, ya kan? oke. Loh, kok Yosafat takut kan percaya Allah segala Anak macam. Tuhan masa takut. Ya kan? Gue suka kalimat Om Gilbert bilang gini, the first impression tuh will be the same. Tapi yang beda the follow up. Kalimat selanjutnya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini Alkitabiah banget ya? Enggak. Ini di sini doang ya guys ya. Aslinya masih berjuang parah. Sama kita bertiga. Ingat, hey. Nah, itu ingat poin pertama. Kita juga masih berusaha berjuang. Kita berusaha berjuang mati-matian. Dan itu poin yang interesting ya, bahwa maksudnya itu juga mungkin jadi jalan awal ya. Kalau kita mikir langsung berdosa mungkin masih agak ngawang, tapi itu hal yang menarik bahwa ya anesthesia pun bisa terselengkat bahasanya. Kepleset. Gue lucu waktu itu analoginya Om Gilbert nih. Ibu-ibu misalnya ibu-ibu dia kan suka kasih ilustrasi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau dengar kabar suaminya punya anak di luar, Bu bisa bersyukur. Puji Tuhan suami saya masih subur. Ya enggak dong katanya. Enggak dong, pasti marah dong, pasti kecewa dong. Iya. Tapi bedanya adalah kalau lu emang Kristen murni, ya lu harus ini ya lu mengampuni. Pada hakikatnya, walaupun pada prakteknya pasti ada marahnya, pasti. Ada sedih. Iya, ada sedih, ada kecewa, siapa nggak sedih? Gitu. Emang kalau punya anak di luar, kenapa sih? Maksudnya bukan sama istrinya. Gue kira ada simpenan. Gue kira ani-ani. Gue kira punya anak di luar. Ya udah anak lu di luar gitu kenapa? Yang bahaya anak STT jadi ani-ani. Iya. Waduh. Gak tahu gua. Ada gak? Ini bukan BBDG ya? Ini bukan BBDG ya? Ada nggak? Gue nggak tahu. Nggak tahu juga. Gimana, Gis? Ada. Belum pernah dengar. Ampun bang, acaranya. Ingat, nanti lihat episode 5 akan ada aneh-aneh yang anak STT. Waduh. Halo BCA. Ya mungkin itu kalau seenggaknya itu poin pertama kali ya, yang mungkin sentral biar yang kita sepakatin bahwa anak STT itu orang biasa, Kayak sama kayak orang Kristen itu manusia biasa. Cuma ya progresnya aja
Kalau yang SCT mungkin akan lebih intens sifatnya karena lu dituntut kan, Iya, lu jadi itu tuntutan. representasi Tuhan dalam artian spesifik. Walaupun Iya. semua orang Kristen itu representasi Tuhan Iya, ya. betul. harus. Tapi tentu anak SCT dalam konteksnya dia yang lebih fokus dalam mengenal Tuhan, Iya. ya tentu akan standarnya lebih tinggi dong. Iya. Apalagi nanti misalnya jadi pendeta atau gembala. Setuju. Cuma but still basicnya jangan sampai lupa, ya lu orang biasa, nggak usah ngerasa diri harus lebih. tetap, harus tetap jadi manusia biasa ya. Yes. Harus normal. Berarti kayak berarti kalau kayak anak STT nama WA atau nama IG-nya pakai bahasa Yunani Ibrani itu no ya. Wah, gue bete banget sumpah. Itu red flag ya. Instagram nih ya, Instagram bionya bahasa Ibrani tuh Keren. bete banget gue cuma ngeliat dia apaan sih. Keren. Walaupun sah aja. Sah-sah aja nggak apa-apa. Iya kan gua nggak bilang itu salah. Cuma kan itu red flag aja, red flag aja. Ngapain? Terus kalau Lucu misal, sih. nah anak STT apa ya? Bio Instagramnya ada ayatnya gimana? Kalau itu mah kayaknya semua orang Kristen nggak sih? Masih Di ya. Filipi 3 tuh apa? Filipi 4:13. Filipi 4:13 mengingat kamu itu. Ya bio Instagram. Bukan itu beda lagi. Yang ini segala perkara dapat kutanggung Oh. gitu. Segala perkara ya. Iya. Gitu. Untuk antum yang bio Instagramnya masih Yeremia 29 ayat 11, Yesaya 41 ayat 10, Filipi 4 ayat 13, tolong diganti ayatnya, diganti yang lain. Terutama yang post foto, terutama yang ciwi-ciwi. Anda selfie tapi captionnya ayat, tolong itu apa maksudnya? Dijelaskan, saya bingung. Mau mengagumi Anda atau baca Alkitab jadinya? Bio Instagram gue lagi lirik lagu. Lihat lagu apaan? Kalimatnya there's nothing surgery can do when I break your little heart. Keren. Itu lagu siapa? Lagu All Time Low. Oh, siapa tuh, nggak tahu gue. Iya, emang bukan zaman lu, Ben. Bio Instagram gue kontak kalau mau undang gue pelayanan 0851. Nggak usah. Kalau mau ada weddingan pakai basis 0851. Ruben Subrian _2 kali. Nah, maksud gue ada situ bisa santai itu gitu loh. Relax aja. Oke, nih ini juga nih. Kan kita gue di kampus gue yang di situ. Hah? Dekat sini. Bilang kayak we are seminarian. Hey. Keren. We have to be proud to be seminarian. Cuman yang gue tangkap tuh sebagai seminarian adalah kayaknya tuh kita tidak boleh melakukan pekerjaan selain pekerjaan Tuhan. Oke. Gua adalah seorang basis. Iya, Gua nge-gig di kafe-kafe. nge-gig di kafe-kafe di tempat-tempat yang wedding kayak gitu-gitu, di Tempat-tempat maksiat. Klub tidak selalu maksiat ya. Rumah bordil itu baru maksiat. Maksudnya di tempat-tempat yang kebanyakan orang melakukan hal yang biasanya Stigmanya stigmanya negatif. begitu. Emang anak STT nggak boleh kerja? Itu pertanyaannya. Mencari uang karena kan tadi akar kejahatan adalah cinta akan uang gitu kan. Jadi kita nggak boleh nyari uang gitu. Anak STT kayak kita semua harus sponsor gitu dari gembala gitu karena itu uang kudus gitu. Ini uang persembahan, ini uang kudus, uang dari Allah gitu. Emang nggak boleh kita. Masalahnya kuota kita nggak dibayarin juga kan. Nah itu masalahnya, kampus tidak nyediain wifi. Memang itu. Iya sih. Siapa sih itu ketua yayasannya? Itu. Ya. Tuh, Yang tahu aja, Iya, aja. iya. YTTA. Apa? Ya, kayak sebenarnya itu juga hal yang kontroversial ya. Seakan-akan, walaupun gini sih, dilemanya pro and kontranya betul. Sekali lagi kayak tadi kita bilang di awal, kayak anak STT mungkin punya tuntutan lebih tinggi lah sebagai Kristen level 2, enggak juga sih. Enggak sepakat. Itu jadi hierarki kan, nggak Itu bisa. juga kita maksudnya kayak ya kelompok yang menghususkan diri lah untuk mempelajari Tuhan gitu ya. Bukan dia jadi lebih khusus dari masyarakat. Lewi. Cuman meniatkan diri aja Iya, gitu. iya. Dan mungkin jadi seringkali stigmanya lebih negatif walaupun itu ya jadi kayak kultur gosip Indonesia ya apapun akan jadi salah sih. Gue Iya, sebenarnya iya, jujur, iya. as long as lu memposisikan gini, tentu nggak di rumah bordil juga lu ngegignya Ya, iya, kan. bukan Tapi dong. dan OTW. tapi maksud gue, as long as ya lu juga menjaga diri satu sisi, kedua lu juga tidak mempromote tempatnya dalam artian aspek Untuk begitu-begituannya. begituannya, ya what's wrong with that gitu loh. Iya, Ya, I mean gini,
ya idealis boleh, but then kita gimana mempertemukan idealisme sama realisme juga kan. Iya, Gimana lu mencukupi kebutuhan gimana? Mau nggak mau kan kita harus kerja. Ntar dituduh orang anak STT nunggu jadi pendeta biar dapat perpuluhan. Iya. Tapi kerja disalahin juga. Maunya apa? Itu. Menurut lu gimana? Maksudnya Kalau gue bilang Paulus juga kerja kan? Iya. Iya. Pak kerja apa? Bikin tenda kan? Ya, kalau ternyata tendanya Paulus dipakai buat menyembah berhala gimana? Nah itu pertanyaan gimana? Sebenarnya kan dia harusnya nggak ada masalah Kalau dong. dijadiin ini tenda bordil? Iya. Iya. Bisa-bisa Gimana aja. lo? Ya kalau gue sih lebih ke ya pasti setiap orang ada panggilannya. Yes. Dan Panggilan gimana? Kerja. ya maksudnya ada yang Ya panggilan saya untuk khotbah atau ngajar bisa Nah, jangan ke situ lagi, sabar dulu. misalnya jadi full time jadi gembala tanpa bekerja. Tapi ada juga yang terpanggil jadi setengah-setengah. Yes. Maksudnya gembala sambil bekerja, berusaha. Ada juga yang pengusaha dan gembala dia menghidupi penggembalaannya dari usahanya. Ya, Yang ya. which is seperti Itulah. Oh, apa seperti kita bersama. dia ngaku-ngaku mulu bapaknya dia. Siapa ya? Cucu aja belum ada. Tapi intinya apa? Yang penting jangan sampai dijadikan kayak kekayaan. Kaya nih boleh, tapi jangan jadikan kekayaan itu tujuannya gitu. Iya, benar juga ya. So, ya itu. Makanya gue bilang juga anak STT hidup kayak orang biasa aja, udah relax santai. Kayak lu cari kerja it's okay. Lu maksudnya relax main game atau have fun sama nongkrong sama orang it's okay. But ya lu cuman tetap menjaga diri lebih ekstra aja. That's Iya sih. simple kok sebenarnya, nggak perlu dibawa ribet lah. Kayak Iya sih, cuman ya itu tetap bukan artinya berarti setelah yang menjaga jadi ekstrim banget ya. iya. Supaya juga maksud gue gini, supaya lu sebagai anak STT yang belajar firman Tuhan, nanti lu bisa nyampein firman Tuhan secara relevan, lu nggak dianggap Nah. freak, Iya. lu nggak dianggap Ini pesan aneh. Kristennya nih. Ini pesan Kristen. Akhirnya Moral episode ini. akhirnya ada ya. Dari tadi bercanda doang, tapi yang Makanya bentar. Anak STT jangan freak. nah, itu. Ya, jangan freak. Ampun. Ini mah dia mah nyari aman mulu, gak seru dia. Nah, sekarang kalau misalnya Lu sekarang udah mobile nih. Udah berapa menit? Udah mobile. udah mau masuk kita. 31. Oh iya. Ya udah ya. Closing langsung closing. Ya, gimmick closingnya gitu aja. Ngabisin. Nanti ada suara bel. Udah mau masuk kelas. Oh, iya benar ini. Masuk kelas. Iya benar. Apa terus abis itu apa? Abis itu Jadi apa? langsung ini closing aja. Closingnya belum ada. Sebenarnya tadi udah closing gak sih? Itu closing statement lu. Bisa. Akhirnya moral story-nya di situ aja. Iya. Oke. Oke. Apa namanya? Nggak usah pakai bel, ribet. Lagi ribet. Jadi lu langsung kayak nyimpulin aja. Si bisa nyimpul itu gua. Nah, gini aja. Itu masih oral ya? Ya sebenarnya tadi gue udah nyimpulin nggak sih? Bener udah. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kan kita tidak menggurui, ingat kita di channel ini tidak menggurui. Karena kita belum ada yang sarjana. Kita belum ada yang sarjana. Betul. Cuman lu sebagai yang sedang dalam STT juga, ini kan semua lagi Yes. STT kan. Pesan lu buat yang di luar sana supaya nggak berdebah bener lah gitu. Silakan Atma. Ya, dilempar lagi. Ntar. Jujur ya, gue tuh satu hal yang gue notice, apalagi sebagai orang yang background-nya ilmu sekuler dulu, Yeah. baru kemudian ke teologi, dan bahkan gue udah belajar secara otodidak, baru kemudian kuliah formal, adalah lu anak STT tuh maksudnya belajar lebih fleksibel lah. In the sense of kayak lu mengkontekskan ilmu lu, gimana caranya lu membagikan Injil Tuhan. Mungkin gini, kehidupan gue orang-orang mungkin ya dalam derajat tertentu. Ketika gue ngobrol sama orang gak akan notice gue tuh apa sih namanya teolog atau apa. Iya. Maksudnya bukan gue jadi belangsak, enggak. Tapi ya kayak orang biasa aja yang orang tuh bisa siapapun approach dan asik ngobrol. Iya. Tapi kemudian ketika ngobrol lebih lanjut, gue bisa kelihatan bahwa apa yang gue omongin, gue nyelipin firman Tuhan di sana, teologi di sana, bahkan bisa membuat orang jadi lebih mengerti secara lebih gampang. Instead of lu langsung plek-plekan ngapalin PPT dosen lu di kelas, terus lu sampaikan kepada orang, gak ada yang relate. Iya, benar. Gak ada yang relate, gak ada yang connect gitu. Itu maksud gue satu hal ya, prinsip dari gue sebenarnya cuma satu. Kayak lu santai lah, jadi anak STT santai aja, relax gitu. Bahkan ketika nanti ada orang yang non STT ternyata niat belajar lebih tinggi daripada lu, jangan insecure lu ternyata ketunjuk lu ilmunya kalah sama orang yang di luar STT. Nih gue
experience pribadi, kegunaan pribadi. Kalau Anda insecure berarti Anda bodoh. Guys. Anda kurang belajar berarti. Kamu kurang berlutut, Nak. Teologi lutut. Itu ada. Lalu apa? Lu ngerti Kalau gimana? gua bagi non STT atau STT ya, wakili Tuhan dimanapun berada dah. Keren. Walaupun gue juga masih, Opa kita bersama. Iya, opa lu. Mulai sekarang Opa Hiski aja namanya. iya. Iya, opa Iski aja. Kacau nih. Keren, kacau. Tapi iya, karena maksud gua gini. Jadi jadilah anak STT yang Bertanggung jangan so suci tapi harus hidup suci. Oh, keren. Oh, yes. Keren, boleh. Jangan so suci tapi harus. Tuh, itu kalau mau dipotong TikTok boleh tuh. Itu tuh. Jadi quote. Jadi Kristo kayak Kristo gitu. Iya, lu bikin tuh nanti tuh di Instagram lu. Kan Instagram lu kan udah pakai bahasa Yunani kan? Belum dong. Oh, belum. Cuman ada lambang sinode aja di Kalau lu, Ben? Apa ya? Emang gua harus ada jadi moralnya kan gini kayak. Iya. Oh, ini. Ini jangan freak yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama freaknya bukan freak yang aneh-aneh ya. Maksudnya jangan jadi freak, jangan annoying. Nah, yang ini jangan lupa meskipun lo tidak annoying, tapi jangan jadi hambar. Nah, kalau dari gua, ini apalagi gua kan Gen Z banget, ini kan pada tua ya. Ini kita sesama Gen Z kita ngobrol nih. Bahasakan dengan benar lah. Benar tapi kita ngerti gitu loh. Jadi lu belajar bukan supaya jadi bahasanya sama kayak atasan lu. Maksudnya kayak sama kayak dosen-dosen gitu. Tapi bahasakanlah teologi yang lu belajar di STT dengan bahasa kita gitu loh. Jadi supaya kita nanti ke anak-anak yang di bawah kita, mereka juga bisa paham gitu loh. Kita nggak jadi kejadian kayak kita jadi gak ada gap lagi gitu. Jadi jangan lupa kontekstualisasikan teologimu ya. So kayak gitu siapa nih? Mana kamera yang mana yang gue ini nih? Yang itu tuh, yang itu. Yang tengah. So paling gitu aja, maksudnya ya lu udah denger kita ngobrolin apa banyak hari ini dan gue saran mungkin juga lu yang anak STT pasti gue tahu apa yang kita obrolin di sini jadi relate banget pada lu pada. Pasti lu ngalamin. Pasti lu ngalamin. Jadi ya bantuin share lah, bantu kita sesama anak STT biar kita angkat anak di STT grup itu derajatnya. kelasmu, di grup angkatanmu, di grup senatmu, Di grup gereja praktek tempat gereja di gereja kampung Anda. Iya. Minimal 5 orang, kalau tidak akan terjadi sesuatu. Nah. Enggak. Iya. Kalau misalnya kalian kalau kalian sudah di-share, di-like, di-komen, nanti kita kirim saweria, itu perpuluhan dari Anda buat kita juga ya. Belajar menabur, Nak. So, thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Lu men. Aduh, kepleset lidahnya. Gak apa-apa guys. Itu bukti anak STT juga manusia. Iya. Itulah bukti bahwa kita masih belajar ya. Ini juga konten masih satu episode ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Prasarjana. Bye-bye.